Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 17 Oktober 2021, di setiap keuskupan di seluruh dunia akan dibuka sinode para uskup yang nanti akan berlangsung pada bulan Oktober 2023. Sebenarnya sinode ini telah dibuka oleh Paus Fransiskus tanggal 9 sampai tanggal 10 Oktober 2021 yang lalu di Roma dengan tema bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Ini menjadi sebuah pemberitahuan informasi kepada kita bahwa sinode yang akan dilangsungkan tahun 2023 nanti di Roma sesungguhnya berangkat dari permasalahan, berangkat dari konteks keuskupan-keuskupan yang ada di seluruh dunia. Sehingga baik para imam, kaum tertabis, baik lembaga hidup bakti dan umat diajak untuk saling mendengarkan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya di awal homili ini menyinggung tentang pembukaan sinode di Keuskupan Agung Medan ini? Ini merupakan kegiatan dan program kita bersama bagaimana dalam perjalanan ini kita saling mendengarkan satu dengan yang lain, khususnya mendengarkan mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan siapa kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus sendiri berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ada sebuah kesaksian seorang pastor, seorang romo yang bertugas di Seminari Tinggi Pentungan Yogyakarta. Ketika suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, telepon berdering dan dia mengangkat telepon itu. Ternyata telepon dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dalam keadaan setengah sadar, romo ini bertanya, "Ya, selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" "Romo, ini dari Rumah Sakit Panti Rapih, mau meminta sakramen perminyakan. Ada pasien yang sudah hampir meninggal." Lalu romo berkata, "Baik, saya bersedia, saya siapkan diri sebentar." Lalu perawat yang menelepon ini kembali bertanya, "Pastor, romo apakah romo dijemput atau datang sendiri?" Romo itu berkata, "Silakan saya dijemput." Karena tahu dalam keadaan masih baru bangun, membawa sendiri sepeda motor atau bawa mobil itu berbahaya. Maka romo ini dijemput dengan ambulans. Begitulah romo ini dijemput dari Seminari Tinggi lalu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih. Waktu sudah sekitar 1:30. Lalu perawat ini segera membawa romo itu ke bangsal atau ke tempat pasien yang akan menerima perminyakan. Ketika mereka menyusuri lorong-lorong rumah sakit itu, tiba-tiba perawat itu berhenti. Lalu dia bertanya, "Romo, malam-malam begini Romo masih bersedia untuk dibangunkan untuk melayani orang sakit, Romo?" Romo itu berkata, "Kenapa rupanya? Pada jam-jam seperti ini kami para perawat juga sering menelepon dokter kalau ada pasien yang gawat. Dan pasien itu atau dokter itu segera memenuhi panggilan kami. Dan mereka mau memenuhi panggilan kami untuk datang ke rumah sakit. Tentu ada sesuatu di baliknya. Biasanya kalau dokter dipanggil di luar jam kerjanya kan insentifnya lebih besar kan begitu. Tetapi Romo, kami panggil untuk melayani perminyakan, kami tidak memberikan apa-apa kepada Romo.
Mengapa Romo mau datang ke sini dan melayani perminyakan kepada pasien yang sudah darurat seperti ini? Romo itu tertegun sebentar dan dengan tersenyum berkata, "Suster, untuk inilah aku ditahbiskan. Saya bukan dibayar dan saya datang untuk melayani." Demikianlah suster itu kemudian melanjutkan perjalanan membawa Romo itu ke bangsal orang yang sakit itu. Kesaksian ini kelihatan sederhana, tetapi kalau kita masuk dalam situasi itu, di mana saat kita ingin nyenyak dan tidur dengan nyaman kemudian diganggu oleh seseorang, apakah kita berani bangun lalu menyanggupi permintaan orang itu? Lalu kisah yang kedua di sebuah panti jompo. Kita tahu bahwa orang-orang yang dirawat di panti jompo adalah orang-orang tua yang tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya sebagaimana dia masih muda. Nah, suatu ketika seorang pengunjung datang ke panti jompo dan melihat seorang suster membersihkan kotoran dari seorang nenek yang sudah tua, yang sudah terbaring di tempat tidurnya. Ada rasa jijik semuanya dalam diri pengunjung ini. Maka dia mendekati suster itu dengan berkata, "Suster, kalau aku dibayar 1 juta pun tidak akan mau membersihkan kotoran seperti itu." Lalu suster itu terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya, berkata, "Saya pun kalau dibayar untuk membersihkan melakukan pekerjaan ini tidak akan mau. Tetapi saya melakukannya karena kasih. Saya melakukannya karena saya merasa dikasihi Tuhan dan ingin melayani." Cerita yang ketiga, kemarin jam 5 sore, adik-adik kita, anak-anak kita, OMK, berdiri di sepanjang jalan pemuda itu, kemudian memberikan sebungkus atau sekotak makanan kepada siapa saja yang lewat. Saya melihat OMK ini berdiri di sepanjang jalan ini mulai jam 5 sampai jam tengah 7, dan mereka melakukannya dengan senang hati. Mereka bergembira, saya perhatikan. Saya lalu memperhatikan mereka dan berkata, OMK ini melakukan pekerjaan ini bukan karena digaji oleh paroki katedral, bukan. Bukan karena kita suruh, tetapi mereka mengatakan, "Pastor, kami tergerak untuk memberi makan dan juga membantu PSE katedral kepada para tukang ojek, juga kepada mereka yang lewat dari depan gereja katedral, sehingga apa yang kami lakukan ini membuat kami berbahagia." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah yang saya ceritakan dalam homili ini kiranya memberi inspirasi bagi seorang imam yang melayani perminyakan, bagi seorang suster yang bekerja di panti jompo, bagi seorang anak muda yang kemudian melayani dengan penuh sukacita. Saya kira kita dipanggil sebagaimana Tuhan Yesus katakan hari ini, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Karena ketika kita melayani, dari keterbatasan kita menemukan campur tangan Tuhan. Kita menemukan berkat yang berlimpah. Dan ketika merasakan itu dalam diri kita, segala sesuatunya akan menjadi ringan, enteng. Tetapi kalau kita ingin dilayani, kekuasaan yang menguasai kita, kekuasaan yang kemudian membuat kita mudah marah, jengkel, kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Injil hari ini ketika Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ajaran Yesus ini tetap aktual hingga sekarang. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, "Kamu jangan besar, kamu jangan kaya, kamu jangan terkenal." Tidak. Tetapi jika kamu ingin terkenal, jika kamu ingin besar, jika kamu ingin kaya, hendaklah kamu menjadi pelayan, hendaklah kamu menjadi hamba. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, gereja senantiasa
dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Bagaimana cara gereja untuk mewartakan Injil di tengah-tengah dunia ini yang mengalami perubahan? Maka sinode diadakan oleh Paus Fransiskus untuk mendengarkan apa yang sedang dikatakan Roh Kudus kepada gereja saat ini. Di tengah pandemi virus corona ini, di tengah situasi yang sulit diprediksi, gereja tidak mau tinggal diam. Lalu apa yang mau didengarkan? Kita diajak untuk mendengarkan sabda Allah dalam kitab suci. Kita diajak untuk mendengarkan tradisi gereja yang hidup. Dan kita diajak untuk saling mendengarkan sesama umat Allah, terutama mereka yang terpinggirkan, sakit dan lemah. Sinode ini tahun 2023 tidak dimaksudkan untuk menghasilkan banyak dokumen untuk diterapkan dan diaplikasikan. Tetapi sinode ini kiranya menjadi inspirasi banyak orang untuk bermimpi tentang gereja yang dipanggil untuk melayani, membalut luka-luka, menjalin hubungan yang baru dan lebih dalam dengan sesama. Dan ini nampak dalam pembaharuan mentalitas. Kita sendiri sudah mengalami bagaimana pandemi ini mengubah mentalitas kita. Ada yang berubah dari mentalitas baik menjadi mentalitas buruk. Ada juga berubah dari mentalitas yang selama ini ingin mencari kekuasaan, mencari harta, sekarang sadar bahwa harta tidak menjadi jaminan. Kesehatan tidak segala-galanya. Ketika kita sudah menjaga kesehatan sedemikian rupa, tetapi kita akhirnya terpapar. Lalu di mana? Di mana jaminan itu? Akhirnya kita hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan dan perlindungan hingga saat ini kita masih boleh untuk melayani. Hingga saat ini kita masih boleh beribadah dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 3 kata kunci dalam sinode para uskup tahun 2023. Yang pertama, persekutuan. Yang kedua, partisipasi. Dan yang ketiga, misi. Persekutuan dimaksudkan bahwa Allah mengumpulkan kita dari aneka ragam latar belakang bahasa, budaya, sehingga kita menjadi sebuah paguyuban, menjadi sebuah persekutuan. Dan akar persekutuan itu adalah kasih dan kesatuan Trinitas. Dan dalam persekutuan ini kita semua memiliki peran, tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika kita menyadari ini, partisipasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan untuk mendengarkan satu sama lain, saling menghormati dan saling menghargai. Sehingga dalam sikap mendengarkan, kita menciptakan ruang mendengar Roh Kudus secara bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, partisipasi ini sesungguhnya mempertimbangkan bahwa di antara seluruh umat Allah ada kualitas-kualitas yang akan digunakan untuk melayani sesama sesuai dengan karunia yang kita terima. Jika saat ini kita merasa tidak punya apa-apa untuk melayani dan membangun gereja, perasaan itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipelihara. Tetapi kita mengatakan, Tuhan, hal kecil yang aku perbuat ini kiranya juga bisa membangun kebersamaan. Maka kemudian ketika gereja hadir untuk bermisi yang tidak mau terpusat pada diri sendiri, akhirnya kita berani keluar untuk memberi kesaksian tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia. Gereja menjadi ragi yang membantu datangnya kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lewat homili khotbah, para imam telah mengajak umat untuk terus terlibat. Sekecil apapun yang bisa Anda lakukan, jika itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, akan membawa berkat yang luar biasa. Semoga Tuhan menggerakkan hati kita untuk saling mendengarkan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antar pelayan di tengah-tengah masyarakat, agar menemukan cara-cara yang tepat melayani dan mengasihi Allah. Semoga Tuhan menggerakkan kita, membantu dan melindungi kita senantiasa
demi kemuliaan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.